Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali Allah mudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga banyak berkah yang Allah limpahkan pada majelis ilmu kita malam hari ini. Amin. Baik, langsung lanjut di tema terakhir, ayat ke berapa? Adminnya 18 ya Mas? 16. Di tanda yang kami buat di sini kemarin sudah membahas tentang kisah bagaimana Allah membinasakan Fir'aun ya dan bala tentaranya ya. Baik, fokus di dua ayat terakhir ya. Sudah saya bahas tidak detail, tapi ini membahas kaitan dengan kisah umat terdahulu ya, bahwa siapapun yang melawan Allah dan Rasulnya pasti berakhir binasa. Mengapa yang dibuat contoh Fir'aun? Karena Fir'aun ini terkenal, Pak. Orang Mekah saja tahu itu di zaman sebelum Nabi Muhammad bahwa ada orang sombong pernah ditenggelamkan Allah, jasadnya diabadikan, namanya Fir'aun. Maka contoh itu yang sudah dikenal, berarti otomatis biar apa, gampang dicerna, diambil pelajarannya ya. Kemudian setelah menceritakan panjang lebar kisah itu, Allah menyampaikan di ayat ke-19 itu, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan. Jadi Al-Quran itu memang isinya, kalau di awal-awal atau surat Makkiyah ini cirinya sering berkisah ya. Jadi nanti kalau surat isinya tentang kisah, biasanya kisah umat terdahulu, itu berarti ciri surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Tapi sudah membahas tentang ahkam, hukum, kemudian detail tentang muamalah, baik hal rumah tangga, keluarga, adab, hukum-hukum halal haram, itu masuk di pembahasan surat Madaniyah nanti. Jadi kita diajari dulu yang pondasi, yaitu tentang akidah ya. Inna hadhihi tadhkirah, semua ini adalah peringatan. Faman syaa, maka barang siapa syaa, menghendaki atau ingin, ittakhadha ila rabbihi sabila, mengambil jalan menuju Rabbnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hadhihi surah, peristiwa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Muzammil tentang bagaimana umat terdahulu yang melawan Allah ya, berakhir dengan kebinasaan. Allah sampaikan tadhkirah, ini adalah pelajaran bagi siapa? Yatadzakkaru biha ulul albab, bagi orang yang punya pikiran yang cemerlang, orang cerdas. Katanya orang cerdas tidak terjatuh dalam salah yang sama lebih dari 2 kali. Ya. Kalau kata Cak Lontong, jangan melakukan kesalahan yang sama lebih dari 1 kali, karena masih banyak kesalahan yang lain itu. Ini mau ngawur ya. Sudah menunggu untuk disalahi katanya itu ya.
Tapi kalau ini bicara tentang Quran, maka selalu begitu. Ketika Allah bicara tentang narasi cerita, mesti akhirnya disampaikan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang punya akal pikiran, begitu ya. Kadang kalau lebih menyindir la'allan afala ta'qilun, apa kalian tidak mikir, begitu. Nah, itu yang biasanya sindiran keras itu ya. Sama dalam ayat akhir surat Yusuf, karena Allah sampaikan Quran isinya, para ahli tafsir menyampaikan Quran itu sepertiganya kisah. Berarti Allah hendak mengajarkan kepada Rasulnya bahwa termasuk panduan kaum muslimin itu adalah kisah. Bahkan Al-Quran nanti di akhir ayat surat Yusuf 111 itu nanti disampaikan, ini pentingnya mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah itu ada pelajaran bagi siapa yang punya pikiran cemerlang tadi. Maka hadis yuftara, karena semua yang dikisahkan dalam Al-Quran itu bukan dongeng yang dibuat-buat. Kalau dongeng itu tidak ada apanya. Sumbernya satu nggak jelas, dua hikmahnya apa juga tidak jelas. Dongeng apa Pak? Yang paling melegenda apa? Kancil nyolong timun, gitu ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya nggak perlu nanem, cukup nyolong aja ya. Makanya katanya kebanyakan kenapa jadi koruptor, karena sejak kecil dongengnya kancil nyolong timun. Makanya boten purun rekoso toh, pengen penae ya, nggak nandur mangan itu. Makanya korupsi itu gara-gara dongeng kancil nyolong timun tadi Pak. Jadi Islam nggak mau, Quran nggak ingin disebut dongeng. Makanya Allah sampaikan, maka hadis yuftara, semua yang dikisahkan itu bukan dongeng, tapi kisah. Nah, kalau kisah itu berarti satu sumbernya jelas, yang kedua hikmahnya ada. Ya. Apapun itu, perang. Kenapa Nabi Muhammad kok nggak menang terus? Kenapa kira-kira? Kan nabinya, kekasihnya Allah, dekat dengan Allah, kenapa kok nggak menang terus? Bahkan kenapa kok pernah berdarah-darah, bahkan giginya sampai patah itu ya, kenapa ya? Dan kenapa kok tidak diberi kekalahan terus agar kemenangannya di akhirat itu? Nah, dijawab oleh para ahli sirah itu, kenapa? Agar ketika diberi kemenangan, kadang diberi kekalahan. Ketika diberi kemenangan itu sebagai sebuah kabar bahwa mereka kalau mau menempuh jalannya akan diberi kemenangan dan tidak putus asa. Kenapa tidak kalah terus? Karena kalau kalah terus lama-lama putus asa. Kenapa enggak menang terus? Karena nek menang terus nanti jumawa Pak, tidak perlu apa? Persiapan, tidak perlu doa, wis pokoknya hamba Allah mesti menang gitulah. Makanya kata Dr. Raghib Asrijani, setiap peristiwa itu ada sebab dan akibatnya. Nah, takdir juga begitu Pak. Takdir itu bukan sesuatu yang ya paksaan semata-mata dari Allah, tetapi ada sebab ketika Allah menakdirkan sesuatu. Nah, Allah sampaikan semua ini kisah. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Nah, maka siapapun silahkan ya mau melawan nabinya, melawan syariat Allah, itu ya Allah tidak melarang. Ya, Allah hanya mengingatkan saja kan. Makanya hidup itu bukan satu paksaan, adalah pilihan. Betul apa tidak? Ya, pilihan kan. Faman syaa, maka bahasanya siapa yang ingin ngambil pelajaran, ambillah pelajaran. Nah, makanya orang cerdas itu orang yang pintar ngambil pelajaran ya. Ini saya cukupkan aja, ini artinya ayat 19 ini sebagai sebuah pengingat saja ya. Kalau ada dikaitkan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa semua nanti ya
amal soleh, amal keburukan itu semuanya tidak ada yang kembali kepada Allah, Pak. Ibaratnya dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan orang pertama kalian, berarti Nabi siapa? Adam. Wa akhirakum, dan manusia terakhir kalian, berarti yang kelak ketemu hari orang kemuliaanku, kata Allah. Ya, nek basa Jawane ora disembah, ora padean gitu ya, Pak. Jadi nggak ngefek, Pak, sama Allah itu. Betul, belas nggak ngefek ya. Sebaliknya, lau anna awwalakum, andaikan manusia pertama kalian Adam, wa akhirakum, dan manusia terakhir kalian, jin dan manusianya, semuanya taat kepadaku, kata Allah, tidak menambah sedikit pun kemuliaanku. Ya, jadi Allah disembah oleh semua orang, tidak tambah mulia, tidak disembah, tidak jadi terhina. Nah, itu Allah, Pak. Nah, ini kita kan misalnya sebagai orang tua sudah nasihati panjang lebar, gak di rumah, oke gitu, Pak. Berarti kita apa? Dicepelek kan? Rendah sekali kita itu di hadapan anak-anak kita ini, ya. Makanya kita timbul rasa kecewa. Allah enggak, ya. Bagi Allah enggak nambah apapun itu. Bahkan nanti ketika amal itu diterima kita, disampaikan sama Allah, ya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, semua yang di kitabmu itu amalmu murni, kata Allah, ya. Faman wajada khairan, siapa yang melihat catatannya penuh dengan kebaikan, falyahmadillah, pujilah Allah. Jangan merasa itu karena kehebatan saya, kehebatan diri kita. Oh, kita itu tidak bisa apa-apa, Pak, tanpa dimudahkan Allah. Pasti kita bisa istiqomah itu karena apa? Ya karena Allah. Tidak bisa kita, tidak karena Allah itu tidak bisa, ya. Makanya jangan sombong, semua ini karena Allah itu. Tetapi Allah ingatkan, wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati kitabnya ini, catatannya ini di luar harapannya, fala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Ya, makanya nanti sudah disampaikan kan pertemuan kemarin perihal Allah itu adilnya luar biasa. Meskipun catatannya jelek semua, itu nggak langsung masuk neraka, Pak. Masih dihisap, masih ditanyakan, hari ini, jam ini, di tempat ini, betul kamu melanggar larangan ini gitu. Nanti ada yang ngeyel kan, Pak, ya, ada yang ngeyel sampai bumi suruh bicara kan, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, bumi hari itu bicara peristiwa yang di atasnya. Bumi ditanya, betul di atasmu jam itu, hari itu dia maksiat, bumi akan bicara, iya wahai Rob, dia bermaksiat di atas saya, ya. Makanya kemarin kalau mau maksiat jangan di buminya Allah, ya, Pak, ya, ya. Di mana? Nggak ada tempat kan, ya. Ini menunjukkan bahwa adilnya Allah itu sampai begitu, ya, biar orang ngaku itu. Baik, masuk ayat terakhir, Pak. Ya, berharap malam ini selesai tadabbur surat Al-Muzammil. Ayat ke-20. Nah, ini ayat ini disepakati oleh para ulama, ini menghapus ayat-ayat sebelumnya, terutama kewajiban sholat malam. Ya, namanya rukhsah. Nah, kalau rukhsah itu hukumnya apa? Lebih baik diambil apa enggak? Diambil. Berarti lebih baik enggak sholat malam? Nah, ini karena rukhsah ini. Nah, makanya rukhsah itu nanti dibahas, ya. Kapan lebih baik diambil, kapan enggak, itu ada pembahasannya. Tidak satu hukum ternyata, Pak, rukhsah itu, ya. Ya, baik. Kita bacakan dulu ayatnya. Alima an sayakunu minkum marudha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Saya penggal sampai ayat ini dulu. Alima mengetahui, Allah telah mengetahui, ya. Ang sayakunu min, maaf terpotong ayatnya, ya. Ternyata ini
Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Rabbmu mengetahui, annaka takumu adna min sulusail laili, bahwa kamu ada yang bisa sholat malam kurang dari 2/3, wa nisfahu, ada yang bisa separuhnya, wa sulusahu, ada yang cuma bisa 1/3, wa ta'ifatum minalladzi ma'ak, dan sebagian kelompok yang bersamamu. Ini maksudnya adalah sahabat. Wallahu, dan adapun Allah yuqaddirul laila wan nahara, telah menetapkan malam dan ketetapan siangnya. Alima, mengetahui, Allah mengetahui, allan tuhsuhu fataba alaikum, kamu tidak bisa menghitung dengan tepat, maka Allah maafkan kalian. Ini begini Pak, sahabat itu setelah diwajibkan salat malam itu keberatan, ya. Akhirnya lama-lama mereka nggak kuat. Nah, lama-lama menyampaikan kepada Nabi. Bayangkan Pak, ini nggak sekali 2 kali, tapi 1 tahun. 1 tahun pilihannya hanya 3. Kemarin kan di awal pembahasan satu sholat malamnya 2/3 malam. Saya kemarin kasih gambaran, kalau semalam itu ada 10 jam, berarti 2/3-nya berapa? 6 jam misalnya lah, ya, atau 7 jam bahkan, 7 jam. Pilihan terbaik sholat malam 7 jam Pak. Sekali aja belum tentu kuat, apalagi ini 1 tahun itu. Pilihan berikutnya nisfahu, separuhnya, 5 jam berarti, berat sekali, ya. Wasulusahu, atau 1/3-nya, ini pilihan paling ringan, ya. Tidak ada pilihan lebih ringan daripada 1/3. Bayangkan kalau 10 jam bagi 3, sudah 3,5 jam kurang lebih. Maka sahabat keberatan, sahabat kemudian ya merasa tidak kuat lagi setelah 1 tahun berjalan. Nah, makanya ayat ini sebagai sebuah rukhsah, keringanan dari Allah, bukan untuk tidak sholat malam, tetapi sholat malam nanti dimudahkan oleh Allah. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang ringan-ringan dari Al-Qur'an. Nah, makanya sholatnya semampu masing-masing. Boleh 1 jam, boleh kurang dari itu, tapi sholat malam tetap sebagai sebuah keutamaan, ya. Bukan rukhsahnya maksudnya nggak sholat malam, enggak. Rukhsahnya adalah tetap sholat malam, tapi waktunya tidak dipastikan. Enggak harus 1/3, setengah, 2/3, bahkan enggak. Cukup semampunya masing-masing. Tapi Nabi tetap motivasi. Misalnya beliau bersabda, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian melakukan sholat malam, ya. Jadi sholat malam ini, kata Nabi ini, fa innahu da'bus sholihina qablakum. Kenapa harus sholat malam ya Rasulullah? Ini ciri orang soleh bahkan sebelum kalian. Dulu dibahas ya Pak, sholat malamnya yang paling baik sholat malam siapa? Nabi Daud. Tidur, bangun, kemudian tidur lagi, baru sholat subuh. Itu yang paling baik. Makanya jenengan kalau mau tiru ya boleh begini, tidur dulu sampai jam berapa? 2, ya, bangun sampai jam 3, nanti tidur lagi boleh, ya, sampai menjelang subuh. Nah, ini sholat malamnya Nabi Daud alaihi salam, ya. Nabi juga begitu, Nabi tidur ndak ketang sebentar Pak, menjelang subuh, ya. Tapi ya diukur Pak, kalau bangunnya jam 3:30 mau tidur lagi, ya. Belum dapat 11 rakaat sudah adzan, ya. Ya. Nih, jadi rukhsah. Nah, ini saya mau bahas rukhsah juga di sini, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang ringan dari Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah rukhsahnya. Maka sekaligus Pak, rukhsah itu memang para ulama beda, ya. Tidak ada di kitab ini, tapi saya baca di kitab usul fikih bab tentang rukhsah itu banyak. Misalnya di kitab Taisir Usulul Fikih itu dibahas rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan, ya. Keringanan dari Allah ini memang Nabi SAW bersabda, rukhsah itu sedekahnya siapa? Allah.
Shadaqatun itu sedekah, maka Allah senang kalau sedekahnya diterima. Nah, itu kan globalnya begitu, tapi dirinci oleh para ulama usul fikih bahwa rukhsah itu paling tidak kalau di buku Taisir usul fikih itu ada 4 ya rukhsah ini. Satu, rukhsah yang mubah, mubah diambil, mubah tidak diambil. Mubah niku apa? Bebas, boleh ya. Ini contohnya, ada seorang sahabat ya, Nabi tahu sahabat ini sering puasa dan puasanya dan ketika safar nanya sama Nabi, ya Rasulullah, sebaiknya saya mukah apa tidak? Tahu mukah ya Pak? Batalkan puasa. Baiknya saya batalkan nggak puasanya ya Rasulullah itu? Ya, kata Nabi, ya kalau kamu kuat lebih baik berpuasa. Nah, ini juga difahami oleh para ulama. Yang pertama mubah ini, insyita, kalau kamu mau berpuasalah, kalau kamu mau berbukalah. Berarti diserahkan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Ini yang mengukur adalah kita, terutama safar yang tidak ada masyaqqah. Masyaqqah itu apa Pak? Kesulitan. Contoh, memang safar itu yang pertimbangan utama jarak Pak. Sini Jakarta berapa kilo ya? 400 atau 500 kilo lah itu ya, kurang lebih Pak. Dalam madhab Syafi'i, dan ini juga dipakai oleh jumhur ulama, orang sudah boleh mengqashar jamak qashar sholat bahkan itu kalau sudah 24 farsah, kurang lebih sejarak 85 kilo. Sudah boleh dijamak. Ini saya bicara madhab Syafi'i ya. Nanti ada madhab yang mengatakan yang penting uruf. Uruf itu sudah dianggap kebiasaannya keluar kota. Jenengan orang Jangli ke Ungaran itu sudah luar kota belum? Sudah. Yang sudah boleh dijamak, yang belum nggak boleh dijamak berarti ya. Nah, ini karena tergantung definisi di setiap daerah masing-masing itu ya. Nek baru keluar kampung itu berarti belum boleh ya ini ya. Bahkan ada Pak yang saking gampang gini itu, yang penting rumahnya sudah nggak kelihatan itu. Oh, berarti saya sudah boleh jamak itu. Ya, belok sedikit sudah kelihatan kan ini. Ini madhab dohiri ini ya. Yang penting kampungnya nggak kelihatan itu ya. Tapi ada definisi kampung zaman dulu nggak kayak sekarang Pak. Kampungnya lempeng gitu ya. Kalau nggak ninggalkan sekian kilo mungkin masih kelihatan rumahnya ya. Tapi ini kita ngambil yang pendapat misalnya dalam madhab Syafi'i ini yang banyak dipakai ya. Ya ini yang paling jauh. Lah berarti 400 kilo kan sudah cukup ya Pak. Sudah cukup, rukhsah sekali itu. Nah ini bicara masalah jarak. Tapi kalau nggak ada masyaqqah, jenengan ke Jakarta naik pesawat berapa menit Pak? Nggak 1 jam kan? Nggak sampai kan? Mungkin 5 menit atau 50 menit kan? Sudah sampai. Ya, jenengan sahur jam 4:04 ya, berangkat naik pesawat jam 5 sampai Jakarta jam 6 kurang 10 ya. Sudah musafir belum? Tapi jenengan sudah ngelih belum? Ya? Belum kan? Nah, di sini pendapat pertama itu mubah Pak ini, karena nggak ada masyaqqah. Nah, kecuali memang berat safarnya ini. Nah, lebih baik makan. Ini yang pertama. Jadi hukumnya mubah, diserahkan ke jenengan mengukurnya ini ya. Nabi bersabda, "Insya'ta, kamu kalau mau puasa, kalau mau berbuka ya berbuka itu." Yang kedua, safar yang sifatnya kalau Nabi SAW ya ini lebih baik, berarti apa ini? Mustahab, disukai Nabi. Bahkan termasuk yang sering dicontohkan adalah bab sholat. Maka Nabi disebutkan ya ketika safar itu selalu menjamak sholatnya atau minimal mengqashar. Mengqashar itu meringkas yang 4 jadi 2. Nah, kalau menjamak qashar berarti selain meringkas juga menggabungkan. Makanya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, ini yang selalu dilakukan Nabi. Nah, maka dalam kitab Taisir Usul Fikih itu kalau bab sholat lebih utama di jamak kalau sudah memenuhi syarat tadi. Nah, ini Pak, atau diqashar minimal tadi ya.
Ketika Rasulullah SAW melakukan itu berarti sebuah sunnah yang, karena sunnah itu maja'a anin Nabi SAW min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Namanya sunnah itu satu yang diucapkan Nabi, dua yang dikerjakan Nabi, tiga yang disifatkan kepada Nabi, dinisbahkan kepada Nabi, yang keempat yang didiamkan Nabi atau ditakrir Nabi menetapkan ya, dan tidak melarangnya, itu berarti termasuk yang dibolehkan. Nih, nah, misalnya kalau sudah begini berarti lebih baik. Misalnya sudah safar jauh keluar kota, melebihi batas tadi yang dibolehkan rukhsah, mengambil rukhsah. Ini boleh saja mau menyempurnakan, tapi nggak ngikuti sunnah. Nah, begitu. Ya. Adapun yang sudah mungkin lebih dari 3 hari, lah itu kalau memang tidak kesulitan, itu disunahkan untuk tidak menjamak kembali ya. Ini bab tentang fikih, Pak, beda pendapat ada, tapi lebih baik mengambil pendapat yang paling dikuatkan oleh para ulama. Ada rukhsah yang lebih baik gak diambil, ada itu ya, dibahas dalam tafsir usul fikih. Itu adalah contoh ketika jenengan ingat kisah keluarga Ammar bin Yasir. Dulu ditangkap oleh Abu Jahal, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sampai mati, Pak. Itu orang pertama mati dalam Islam itu namanya Sumayyah. Itu ibunya Ammar bin Yasir. Sama Yasir ini disiksa sekeluarga, Pak. Bapak, ibu, anak ini ditangkap, disiksa. Itu lebih berat daripada siksaan Bilal itu. Bapaknya mati, ibunya mati, tinggal anaknya ini disiksa, anaknya nggak kuat. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, kamu kalau mau tak lepaskan syaratnya satu, ya, apa namanya, kamu hina Muhammad sehina-hinanya, suruh apa namanya ini, menghina Rasul, Pak. Terus pokoknya dia ngomong Muhammad majnun, Muhammad gila, apapun yang diinginkan kamu lakukan itu, ya. Maka dia nggak kuat dan dia ngambil rukhsah. Nah, ini bab di sini difahami oleh para ulama usul fikih. Kalau masih kuat lebih baik nggak ngambil rukhsah. Jadi rukhsah itu banyak definisinya, ternyata nggak satu itu. Yang terakhir bahkan disebutkan ya, ini wajib mengambil rukhsah, Pak, wajib. Ya, ini dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat ke-3 itu. Allah di awal ayat sampaikan, hurrimat alaikumul maitah, Allah haramkan kalian bangkai, darah yang mengalir atau apa itu, dideh. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinjir, daging babi ya. Ya, saya sekaligus sampaikan sedikit, ini tema nggak terkait tapi nyambung sedikit. Ulama beda pendapat, Pak, apakah liur babi itu sama dengan liur anjing? Ya, dalam satu pendapat madhab Syafi'i, beliau menyamakan Imam Nawawi, ya, sama. Jadi kalau ada koki Muslim mungkin kerja jadi koki ngemek daging babi, dalam madhab Syafi'i, Nawawi mengatakan harus dicuci 7 kali pakai apa namanya, debu. Nah, ini kalau ngemek daging anjingnya, daging apa tadi? Babi, maaf ya. Tapi jumhur ulama mengatakan dihukumi beda, nggak bisa dikiaskan ya, karena Nabi hanya memerintahkan kalau ada apa namanya, ina itu ada bejana yang dijilat oleh anjing, maka cuci 7 kali, yang terakhir dengan apa tadi, debu itu. Nah, adapun pernah muncul pertanyaan, ya Rasulullah, kami punya tetangga ahlul kitab suka makan babi ya, dan kadang kami nggak punya apa ini, penggorengan, harus pinjam wadah itu. Bagaimana kami menyikapi? Ya cuci sekali kemudian kamu pakai. Nah, dari hadis ini Nabi membedakan antara anjing dengan babi tadi. Oh alam, ini bab fikih, tapi juga penting kita ilmui agar tidak jatuh ke dalam sikap yang berlebihan. Ya. Nah, di sini karena di akhir ayat Allah sampaikan, faman itu roh, siapa yang terpaksa, ya, nggak ada makanan, nggak makan mati, Pak. Berarti di sini hukumnya wajib makan yang diharamkan itu. Nah, ini rukhsahnya berarti wajib diambil. Kenapa?
menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa Pak, itu lebih penting tadi ya daripada tadi urusan halal dan haram. Nah ini bab tentang rusuh ya nggak terlalu nyambung, cuma dibahas sekalian tadi. Baik, karena berat diberilah rusuh. Nah ini makanya sampai sekarang berlakulah rusuh. Berarti sholat malam dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Definisi sunnah apa? Dikerjakan lebih baik, nggak dikerjakan rugi teman-teman ya. Makanya Nabi mengingatkan sholat malam itu. Kenapa Allah beri rusuh? Alima ang sayakunu minkum maradha. Allah ngerti kalian itu ada yang sakit. Sakit siapa yang kuat Pak? Berdiri 3 jam. Makanya Allah tahu diberi rusuh. Wa akharuna yadribuna fil ard. Sebagian sering keluar kota berdagang, yabtaguna min fadlillah, mencari keutamaan Allah. Ini bisnis Pak. Keluar kota capek. Zaman dulu Pak, keluar kota naiknya unta, kecapean, maka malam ada yang nggak bisa tahajud. Ini kalau wajib berarti kan dosa Pak. Makanya diberi rusuh oleh Allah, boleh nggak tahajud ya kalau memang ada udzur ya. Ini lebih baik ya tadi tidak memaksakan. Wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Sebagian lain sibuk untuk membela agama Allah dengan berjihad. Maka Allah sampaikan faqra'u ma tayassara min, bacalah yang ringan-ringan dari apa yang kamu hafalkan. Nah, makanya salat malam ini berarti sebuah keutamaan, Pak. Kalau bisa merutinkan itu bagus, tapi kalau tidak bisa berarti apa? Rugi ya. Ini kenapa? Ini sebuah kemuliaan ya. Insya Allah begitu. Allah ingatkan dalam surat Al-Isra nanti, masih jauh membahasnya, tapi diingatkan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di waktu-waktu malam bertahajudlah untuk Allah. Kenapa? Jadi salat malam hukumnya apa? Jangan-jangan atas sama bawah beda. Ya, sunnah nggih. Sunnah berarti nggak dikerjakan rugi, eman-eman nggih. Salat malam. Janjinya Allah, asa rabbuka ayyab'asaka maqaman mahmuda. Kamu kalau bisa salat malam itu akan diberi makom. Apa makom? Kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Dibanggakan, Pak. Maka Allah banggakan itu malam-malam. Itu hambaku, dibanggakan di hadapan malaikat itu. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan, termasuk sholat subuh itu dibanggakan karena nggak semua orang bisa bangun malam ya. Allah bangga sekali, lihat hambaku. Malaikat itu hamba Allah yang taat, tapi karena memang tidak punya hawa nafsu. Ini hamba bernama manusia punya hawa nafsu, tapi kok bisa melawan nafsu istirahatnya, nafsu tidurnya. Dia bangun, berarti ini luar biasa, ini dibanggakan oleh Allah. Ini hamba-hamba yang hebat ini. Makanya saya pernah cerita, Nabi menyampaikan ada suami istri yang dirahmati oleh Allah. Siapa? Suami yang ketika bangun malam dia ambil air wudhu, kemudian dia masuk ke kamarnya, istrinya masih tidur, kemudian diperciki airnya. Bu, bangun, bangun, ayo sholat ya. Atau sebaliknya, mungkin suaminya yang tidurnya terlalu angles ya, istrinya yang bangun duluan berwudu, kemudian lihat suaminya kok belum bergerak di kepiuri itu, bangun Pak. Masya Allah, ini sholatnya nggak harus bareng Pak, tapi yang penting sama-sama sholat, sama-sama bangun, doa, minta. Ya, minta apapun diajak istrinya. Bu, malam ini minta ini, minta ini. Ya, doakan anak-anak kita yang sedang mungkin menempuh thalabul ilmi di luar negeri atau di pesantren atau dimanapun, ya mohon kepada Allah. Karena disitulah waktu mustajabah. Allah janjikan siapa yang meminta akan dikabulkan, siapa yang butuh sesuatu akan dikasih, siapa yang minta ampunan akan diampuni. Itu janji Allah ya. Tapi rusuhnya Masya Allah, ini menjadi sebuah kemuliaan bagi yang bisa dan tidak menjadi dosa bagi yang tidak bisa. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Maka dirikanlah sholat
dan bayarlah zakat dan berilah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Ini maksudnya adalah nanti dibahas Pak, kenapa untuk sedekah Allah tidak pakai dan sedekahkan hartamu di sini, tapi dan pinjamkanlah hartamu kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jawabannya apa? Karena ketika kita minjamkan, ya, itu dalam benak kita akan dikembalikan. Nah, apalagi yang minjem Allah, ya, tentunya maha kaya, mesti dikembalikan. Tapi ini level-levelan Pak nanti. Makanya ayat ini nggak satu ayat, nanti ada langsung Allah tegas, wa anfiqu, dan infakkanlah hartamu. Maka beda Pak, antara infak dengan sedekah beda. Infak harus harta, kalau sedekah boleh tenaga, boleh apa Pak? Senyum minimal kan begitu. Tapi yang mosok modalnya mau senyum tok itu ya levelnya mundak lah ya. Tenaga ya bagus, tapi juga bi amwalikum wa anfusikum. Nah, yang terbaik itu ya keluar harta, keluar tenaga, keluar pikiran, itu yang paling baik. Tapi kan semua orang tidak bisa memborong semuanya. Ada yang bisa tenaga, ada yang bisa harta, dan lain sebagainya. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Ini Pak, sholat ini. Ini sholat ini betul ya, perkara yang paling penting. Makanya diingatkan oleh Allah sejak awal dakwah. Nah, ini menunjukkan bahwa di awal dakwah itu sudah ada sholat 2 kali, pagi dan sore. Ini barometer Pak. Betul, Nabi sudah menyampaikan, menggaransi ya, besok yang dihisab pertama kali sholatnya. Kalau sholatnya baik, bagi Allah kekurangan yang lain akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nek sholat sudah tidak baik ini Pak, kemungkinan yang lain tidak baik. Ada survei penduduk muslim Indonesia itu Pak, yang ke masjid baru 23%. Ya. Yang 77% belum ke masjid. Ya. Ya semoga sholat itu. Ya. Jangan ngomong berarti yang 77 nggak sholat gitu ya. Itu suudzon namanya ya. Yang jelas 23%, ini survei 2022 ya. Itu kalau MUI mensurvei yang bisa baca Quran itu dari 230 juta penduduk Indonesia baru 35%. Berarti 65% orang muslim nggak bisa baca Quran. Wah, itu PR-nya berat sekali ini, kebangkitan ini berarti ya. Maka dimulai dari mana? Dari diri dan keluarga kita. Yuk, bapak-bapak yang punya anak sudah usia 7 tahun mulai diingatkan, karena ini kewajiban. Pertama adalah memerintahkan, itu dulu. Muru auladakum, perintahkan anakmu sholat kalau sudah usia 7 tahun Pak. Perintah nggak boleh ngancam, nggak boleh maksa. Yuk nak sholat, bangun subuh bangunkan. Belum bangun nggak boleh dipukul, nggak boleh ya. Kita diizinkan mukul sama Nabi kalau sudah usia berapa? 10 tahun ya. Ini yuk, yang punya cucu juga begitu bapak-bapak, yang mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek yang punya cucu ya diajak ya, diingatkan tentang sholatnya. Ini paling mendasar ya. Kalau ada ulama pakar pendidikan mengatakan, kenapa hari ini banyak anak-anak sudah usia dewasa, SMA, kuliah bahkan, kenapa sholatnya tidak tertib? Tidak, beliau mengamati karena para ayah gagal di fase usia 7 sampai 10 tahun. Jadi gagalnya di usia ini, panennya ketika sudah usia dewasa. Kenapa SMA masih subuh saat jam 6, sudah kuliah bahkan lebih siang lagi bangunnya barangkali ya. Karena gagal tadi, kita gagal di usia 7, 8, 9, 10. Panennya di usia setelah balik tadi. Ini menentukan sekali ini. Ini konsep Nabi Pak, nggak pernah keliru Nabi itu, nggak pernah keliru. Perintahkan sholat 7, suruh sabar 7, 8, 9, 10. Ya, ini sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Ini belum didetailkan Pak karena masih di Mekah, cuma sudah disinggung oleh Allah ya.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Apapun yang kamu lakukan semuanya kamu akan lihat balasannya dunia dan akhirat. Jadi jangan khawatir, Allah tidak membalas, akan dibalas sempurna. Wastaghfirullah. Nah, kenapa ditutup dengan perintah istighfar? Banyak mohon ampun kepada Allah, Pak. Karena kita ini sering nggak sempurna, bahkan mungkin nggak bisa sempurna. Ya. Ada sholat harusnya, Pak, 5 waktu. Hayya 'alas sholah, harusnya. Di mana sholatnya? Di masjid. Harusnya tepat waktu, tidak masbuk. Makanya kita ini banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena banyak yang nggak sempurna. Sudah sempurna, keliru niatnya, Pak. Loh, niat ini Allah tahu nggak? Tahu niat kita. Ada yang ujub, ada yang sombong, ada yang membanggakan apa yang sudah diraihnya. Ini juga kekurangan. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Maka pada salat itu astagfirullah, astagfirullah. Gunanya karena kita banyak salah kepada Allah. Perintahnya nggak sempurna dilaksanakan, larangannya juga masih sering dilanggar. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Selesai Bapak Ibu surat Al-Muzammil yang pada intinya adalah sholat malam meskipun awalnya wajib akhirnya disunnahkan, ini tetap sebagai sebuah kemuliaan. Bahkan Nabi SAW membolehkan mengqadha kalau jenengan ketinggalan sholat malam, ya, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, sholat malam dikerjakan siang berarti bukan sholat malam ya, Pak. Ya, tapi karena mengqadha boleh saja. Baik, berikutnya nanti surat Al-Qalam. Nah, ini banyak inspirasi nanti surat Al-Qalam ini. Al-Qalam ini membicarakan tentang kisah Ashabul Jannah. Bagaimana orang yang Masya Allah, ayah yang dermawan sekali sehingga dilipat gandakan kekayaannya oleh Allah, tapi keturunannya tidak anaknya nggak sedermawan orang tuanya, atau tidak dermawan bahkan bakhil, maka nanti oleh Allah diberi hukuman yang keras sekali ya. Ini salah satu kisahnya Ashabul Jannah, nanti masyhur di surat Al-Qalam. Baik, barakallahu fikum, semoga dimampukan untuk istiqomah. Insyaallah pekan depan surat Al-Qalam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.